Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Tidak terasa ya, pagelaran Sabang Merauke akan kembali digelar tahun ini, tepatnya pada 17 dan 18 Agustus 2024 di J-Expo Theater Kemayoran, Jakarta. Pagelaran seni kolosal ini akan melibatkan banyak sekali seniman, pemirsa, bahkan lebih dari 300 orang seniman tanah air, dan akan menjadi pertunjukan yang sangat menarik, terutama di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pagelaran yang mengusung konektivitas keragaman budaya, keindahan seni tanah air, serta menjadi inspirasi persatuan bangsa ini akan dimotori oleh para seniman di bidangnya masing-masing. Nah, akan seperti apa pagelaran Sabang Merauke ini, pemirsa? Sudah hadir bersama kami di studio CEO I-Forte dan Protelindo Group, Bapak Aming Santoso, sutradara Mas Rusmedi Agus, koreografer Mas Sandi Dede, dan juga penata musik Mbak Dian HP. Selamat pagi, Pak Aming, Mbak Dian, Mas Rusmedi, dan juga Mas Sandi. Sehat ya, semangat selalu? Selalu semangat. Oke, tidak terasa dari tahun ke tahun pagelaran Sabang Merauke ini menjadi pagelaran akbar, spekta yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena melibatkan banyak sekali seniman. Apa sih, Pak Aming, yang memotivasi I-Forte selalu menyelenggarakan pagelaran Sabang Merauke ini? Ya, Mbak Gadis, jadi I-Forte dan Protelindo Group itu mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebagai tanda terima kasih kami kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut, kami ingin mempersembahkan kebudayaan mereka dalam suatu panggung internasional secara kolosal dan spektakuler. Yeah. Sama juga dengan BCA, co-sponsor dari pagelaran ini yang mempunyai cabang dari Sabang sampai Merauke. Jadi mereka sebagai tanda terima kasih kepada para nasabah-nasabah mereka, mereka pun ikut mendukung pagelaran Sabang Merauke ini. Tentu saja. Ya, dan ini juga kita melihat bahwa pagelaran ini memberikan dampak positif. Kita ini udah menjalankan pagelaran, akan menjadi pagelaran yang kelima di tahun yang ketiga. Dan kami melihat ini dampaknya sangat positif. Nah, kami meneruskan pagelaran ini. Dampak positif itu yang selalu juga ditunggu-tunggu masyarakat, karena dengan menonton ini kita jadi bangga akan Indonesia selalu. Iya. Tentu saja. Oke, lalu apa yang membedakan? Sudah kali kelima di tahun yang ketiga selalu konsisten memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan penampilan dari ratusan seniman di tanah air. Apa yang membedakan tahun ini? Nah, di tahun ini kita mempunyai tagline. Bahwa pagelaran Sabang Merauke ini di Indonesian Broadway. Jadi kita ingin menyatakan bahwa pagelaran ini dibuat dengan standar internasional, standar dunia, setara dengan Broadway. Gitu. Kemudian kita juga ada penyanyi baru dalam pagelaran ini, ada 3, ada Yura Yunita, ada Alicia Hartono, dan ada Yan Yosua. Nah, kemudian yang lain lagi adalah kita mulai dengan melakukan di audition. Jadi kita ingin melibatkan para penari-penari dari seluruh Indonesia untuk ikut dalam pagelaran ini. Jadi sebelum latihan kita tuh melakukan seleksi. Jadi dengan mengundang para penari berbakat dari daerah-daerah itu ikut di audition. Itu ada sekitar 125 penari yang mendaftar, kemudian terpilih 50 penari, kemudian kita mendatangkan mereka ke Jakarta untuk diseleksi, akhirnya terpilih ada 27 penari dari berbagai daerah di Indonesia, ini nanti ikut dalam pagelaran. Wow, nanti tanya-tanya juga nih ke Mas Andi nih, gimana ya koreografinya memadupadankan penari-penari dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ikut terlibat di sini, ada seleksinya juga gitu ya, Mbak Aming ya? Ya, dan ada satu lagi yang baru, bahwa nanti ada lagu Inspirasi Diri. Ya, nah lagu ini diciptakan oleh Ibu Sylvie Liswanda, musiknya oleh Eros Chandra. Ada Mas Eros Chandra juga terlibat ya? Nah itu ada unsur musik tradisional di dalam lagu ini. Jadi ada sekitar 11 jenis musik, alat musik dalam lagu ini yang dibantu oleh kidung ya, dan juga Pak Afif Priyatna terlibat, Batavia Madrigal Singers juga terlibat di dalam pembuatan
lagu inspirasi diri. Oke, jadi makin banyak seniman yang terlibat, makin besar dan makin bervariasi. Boleh deh Mbak Dian, orkestrasinya gimana nanti nih? Banyak sekali seniman yang terlibat, dari segi musiknya akan seperti apa? Kalau dari musik, kita kan saya bekerja sebagai penata musik di situ bersama dengan dua yang lain, Amir Gita Pradana dan Medina Pratasari. Kami bertiga ini bekerja sama dengan menulis musik, kemudian tulisan dan aransemen kami ini dimainkan oleh Afif Priyatna Orkestra beserta BMS. Nah, orkestranya mungkin sama seperti yang lalu, jumlahnya sekitar 50-an dengan choir BMS, tapi kami juga bekerja sama dengan Ki Dunung Basuki. Itu dari segi tradisionalnya. Nah, kami bekerja sama secara bertahap gitu ya. Kalau ditanya bagaimana orkestrasinya, tentu saja kami akan membuat perbedaan-perbedaan. Terutama lagi karena tahun ini tuh ada 7 anak muda yang dilibatkan sebagai pemeran. Dan mereka itu adalah generasi muda yang suka dengan misalnya kita bilang K-pop misalnya gitu ya. Jadi kami akan menggabungkan beberapa unsur yang udah ada nih, udah ada tradisi, sudah ada orkestra beserta choir, kemudian ada rasa-rasa anak muda kita harus pop culture-nya juga pop ada culture ya harus jadinya. ada. Karena memang itu kan kenyataan yang terjadi sekarang ya kan di Indonesia. Anak muda seperti apa, mendengar apa, kemudian kita coba gabungkan bersama. Memadu-madankan semuanya ya. Jadi ini akan jadi pagelaran yang sangat-sangat menarik tentunya. Dari segi musik kita lihat juga sudah banyak inovasinya kita lihat ya. Kita akan masih berbincang, Pak Aming, Mbak Dian, dan juga Mas Andi, Mas Rusmedi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Pak Aming, pagelaran Sabang Merauke ini kan bertepatan dengan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pagelarannya 17 dan 18. Apa pesan yang ingin disampaikan melalui pagelaran ini, Pak Aming? Jadi kami ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa budaya Indonesia itu luar biasa indahnya, sangat beragam, dan bahwa dari keberagaman ini justru memperkuat bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang luar biasa. Ya. Dan kemudian kepada generasi muda, kami ingin menginspirasi diri para generasi muda untuk mencintai budayanya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Itu yang paling penting ya, memotivasi anak muda untuk mengenalkan juga, bangga dengan budaya kita. Mas Sandi, seperti apa nanti harmonisasinya? Karena tadi disebutkan oleh Pak Aming ada seleksi juga, jadi melibatkan penari-penari muda dari Sabang sampai Merauke di tanah air kita untuk bisa ikut serta. Apakah mereka juga akan dari daerah tertentu menarikan tarian daerah lain atau bagaimana, Mas Sandi? Ya, adanya seleksi ataupun di audition kemarin memang menurut kami tim kreatif sangat membantu ya, sangat membantu bagaimana kita bisa secara autentik mengambil, mempelajari juga keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Tapi untuk peserta yang sudah lolos audisi sebanyak 27 tadi, mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar dari teman-teman yang lain, misalnya belajar dari daerah yang lain gitu. Bahkan satu penari bisa sampai mereka harus double cast sampai 5 atau 6 bahkan 6 gitu. Jadi mereka juga harus menguasai tarian-tarian dari daerah lain. Gitu. Jadi sharing knowledge juga ya di sini untuk para seniman yang terlibat, pasti bangga banget sih. Kalau Mas Rusmedi boleh dong bocorin sedikit, secara sinopsis ada yang berbedakah waktu untuk menggarap yang tahun ini? Ya, Mbak Gadis, ini di tahun 2023 ini ceritanya adalah tentang jernih seorang remaja yang diperkenalkan oleh kakeknya pada keberagaman kebudayaan Indonesia. Nah, di tahun 2024 ini cerita ini bergerak maju. Tentang remaja ini kemudian yang menceritakan pada teman-temannya. Nah, di dalam proses remaja ini menceritakan,
mengenalkan seni tradisi dan kebudayaan Indonesia pada teman-temannya, tentu nanti akan ada perbedaan pandangan, perbedaan sikap, yang kemudian akan menghasilkan, yang akan menjadikan konflik-konflik. Nah, konflik-konflik ini akan menjadi konflik-konflik yang menarik, yang pada akhirnya nanti akan menjadi satu kesepakatan bersama bahwa ya betul bahwa keberagaman Indonesia ini memang perlu betul dihargai, memang perlu betul dicintai, sehingga kemudian menjadi hal yang mengesankan bagi penonton untuk disaksikan nantinya. Momennya pas banget lagi ya, 17 Agustus. Jadi kita di sini betul. Juga momen untuk menemukan kembali jati diri bangsa gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini juga harus dikenalkan. Nah, tantangannya apa nih Mas Rusmedi untuk kita melibatkan banyak generasi di sini, lalu juga 300 lebih seniman yang terlibat. Tantangannya untuk menyatukan semuanya itu seperti apa? Oh ya, tantangannya tentu bagaimana kemudian menyatukan semua elemen ini sehingga menjadi satu pertunjukan yang utuh begitu. Tapi saya orang yang beruntung di sini Mbak Gadis, bahwa orang-orang yang terlibat di dalam pagelaran Sabang Merauke ini adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing dan orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Inilah yang membuat kemudian di dalam proses yang cukup rumit ini kita kemudian bisa mengatasinya dengan komunikasi, dengan latihan yang intensif dan didasari oleh semangat kekeluargaan. Hal ini yang membuat pagelaran Sabang Merauke nanti saya yakin bahwa hasilnya akan mengesankan pada penonton dan akan menimbulkan kesan yang mendalam karena spiritnya adalah spirit kekeluargaan, spirit kebersamaan. Oke, itu kuncinya ya, spirit kekeluargaan, kebersamaan. Jadi sama-sama nih energinya sama-sama untuk tampil tuh luar biasa tentunya. Mbak Dian boleh dong dikasih spill sedikit behind the scene prosesnya teman-teman latihan ini sekarang sudah seperti apa sih menuju nanti 17-18 Agustus? Jadi kalau dari musik ya, kalau dari musik nih. Boleh. Kalau dari musik proses yang dilakukan adalah masih latihan masing-masing dan sebetulnya masih terus membuat musiknya, masih terus membuat musiknya, masih menulis musiknya, masih menulis untuk orkestrasinya, untuk semuanya dan masih ada beberapa perekaman-perekaman juga gitu. Jadi masih proses itu dan masih proses berdiskusi dengan Bapak sutradara dan Bapak koreografer, masih seperti itu sih. Oke, jadi masih diskusi terus masih ya? Terus. Kalau Mas Sandi gimana Mas Sandi dari segi tari? Apa yang kemudian nanti proses latihannya akan seperti apa? Persiapannya dulu ya Mbak Gadis. Kalau persiapannya memang yang tahun ini kita mempersiapkannya agak lebih awal lagi. Jadi saya sebagai lead koreografer bersama 9 koreografer yang lain itu melakukan workshop sejak dari awal Juni. Itu selama 2 minggu itu kita benar-benar riset, kita benar-benar mencari peluang-peluang apa yang bisa kita eksplorasi dan kita gali lagi tentang tradisi yang ada di Nusantara ini, termasuk bagaimana kesenian kontemporer dan modern yang saat ini juga tidak bisa kita abaikan begitu saja berkembang. Ya ayo kita kawinkan, kita gabung bahwa itu hal-hal yang menarik saya kira yang nantinya bisa dilihat sama-sama di GXPO. Oke, menarik sekali. Tapi Mbak Dian tadi kan Pak Ming juga sebutkan ya Pak Ming bahwa ada artis-artis tambahan nih yang akan terlibat kayak Yura Yunita gitu. Mereka tuh apa sih kesannya mereka ikut bergabung di dalam proyek pagelaran ini? Kalau dari saya dengan adanya tambahan, tambahan penyanyi ya, tambahan artis pasti ada tambahan rasa yang baru, nuansa yang baru gitu kan, dan ada koreo baru, ada pengadeganan baru, terus dari musiknya juga ada perkembangan baru, pasti seperti itu. Karena setiap yang datang itu kan membawa ciri khas masing-masing ya Mbak. Kemudian mereka harus menyanyikan lagu-lagu dari berbagai macam daerah yang juga punya ciri khas masing-masing dari musik tradisinya juga kan, jadi pasti akan menarik sekali sih kalau saya bilang. Jadi menambah warna harmonisasi dari pastinya, pagelaran Sabang Merauke tentu saja. Duh nggak sabar ya untuk nonton dan kita lihat gimana nanti pagelaran Sabang Merauke. Kita masih akan berbincang usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Didukung oleh
Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Mbak Dian, tadi kan kita udah tahu ya bahwa banyak sekali seniman yang terlibat, termasuk juga pemusik juga gitu ya. Tantangannya apa sih Mbak Dian untuk mengharmonisasi semuanya ini? Ya, sebetulnya memang kalau seperti ini tuh tantangannya gede banget ya, karena kan kita menyatukan sistem yang berbeda sebetulnya. Ada tradisi, kemudian ada klasik, kemudian ditambah lagi sekarang ada musik yang secara genre disukai oleh anak-anak yang nanti muda, diwakili oleh betul. 7 anak muda itu kan. Nah itu ada K-pop misalnya gitu ya. Nah ini tuh bagaimana menggabungkan supaya jadinya tetap tepat. Tidak saling tidak saling menindih gitu ya, tidak saling bertumpuk, tapi masih masuk akal gitu. Oke, porsinya juga Porsinya sesuai. masih pas, kemudian masuk akal nggak nih, masuk akal nggak nih gitu, dan tepat nggak nih. Kan kita nggak bisa gabungin Mbak piano sama gamelan, karena itu dua sistem yang berbeda kan. Misalnya contohnya gitu, jadi kita mesti mikir banget gitu. Tantangannya sih lebih ke situ sebetulnya. Lebih ke situ. Nah ini yang kita tunggu nih akan jadi seperti apa nih? Tantangan keduanya tuh adalah bagaimana mengelaborasi apa yang mengakomodir apa yang konsepkan oleh Bapak Sutradara. Gitu. Karena memang kan kita juga ngerti ya Mbak, Betul. kerja kelompok nih. Iya. Kita udah kirim musik tiba-tiba, aduh kayaknya sayang deh, tariannya tuh masih pengen ini gitu. Oke, tambah lagi ya Mbak, 2 bar gitu. Atau kebalikannya, bro nih nggak sayang nih, kurang nih di sini musiknya tambah gitu, bisa gitu, serunya tuh gitu. Serunya. Ya kan? Iya. Setuju ya? Ya kan? Masih proses diskusi masih terus berlanjut in and out-nya gitu ya, keluar masuknya selalu. Mas Andi boleh dong diceritain kalau dari segi tarinya ini tari apa sih, mungkin bocoran untuk masyarakat, untuk pemirsa Metro TV, biar kebayang gitu tariannya tari apa aja yang ada? Untuk disebut tarian apa sebenarnya tidak spesifik ini menyebutkan tari apa. Kita banyak di sini menyusun sebuah koreografi baru, tapi yang paling penting adalah bagaimana spirit dari kedaerahan itu tetap kita jaga. Misalnya piring gitu, kita juga tidak menghadirkan tari piring yang klasik katakanlah gitu, tapi spiritnya apa sih sebenarnya, yang dari pesan dari tari piring itu apa? Lebih banyak ke situ, ke arah situ, Mbak Gadis. Berarti kita membuat koreografi tentu saja menyesuaikan dengan ada nggak ini relate-nya dengan pahlawan yang kita angkat nih. Oke. Nah, termasuk itu juga koreografi yang kita bikin. Jadi ya itu tantangan yang diberikan oleh Bapak Sutradara terhadap koreografer. Langsung deh ditanya sama sang sutradara. Nah ini kan temanya memang pahlawan Nusantara ya. Apa yang kemudian pesan yang ingin disampaikan melalui sinopsisnya, Mas Rusmedi? Iya, jadi di sini saya tadi belum sempat sebutkan juga bahwa remaja-remaja kita generasi muda sekarang dalam cerita ini nanti juga akan ditemani oleh 2 tokoh. 2 tokoh punakawan yang kita ambil itu ada Petruk dan Bagong. Oke. Mereka lah yang akan menemani para remaja ini dalam mengenal para pahlawan, seni tradisi dan kebudayaan Indonesia gitu. Nah, semangat dari para penari, semangat dari apa yang disampaikan oleh Mas Andi tadi, kita ingin melihat bagaimana kita mengenal para pahlawan-pahlawan dari seluruh Nusantara ini dengan tradisi dan kebudayaan mereka. Dan menariknya adalah, bagi saya adalah para pahlawan ini dengan segala macam karakternya akan kita tampilkan di atas panggung. Kemudian spiritnya itu direpresentasikan dengan musik dan tarian-tarian yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi. Inilah yang kemudian membuat pagelaran Sabang Merauke ini menjadi satu keutuhan yang tidak terpisahkan antara pahlawannya, kemudian tariannya, kemudian musiknya, dan tata panggungnya yang kali ini juga di tahun ini juga akan sangat berbeda. Mbak Gadis nonton di tahun yang lalu kan. Betul. Nah di tahun yang sekarang ketika Mbak Gadis nonton, Mbak Gadis akan melihat bahwa ruang dan nuansa panggungnya juga akan sangat berbeda nantinya. Oke, pasti ditunggu juga oleh masyarakat Indonesia karena selalu berbeda dan selalu ada tambahan-tambahan surprise, Iya, ya kan? betul. Aku kasih bocorin, pasti ada surprise nih. Pasti ada surprise lagi. Nah, Pak Aming, untuk masyarakat yang ingin menonton pertunjukan ini, bagaimana sih caranya, Pak Aming? Nah, saya ini ingin bilang bahwa pagelaran kali ini karena pasti lebih berbeda dari yang lalu. Kita berani bilang ini The Indonesian Broadway. Para pemirsa harus
segera beli tiket pagelaran ini di tiket.com karena sudah 90% lebih terjual tiketnya. Jadi tiketnya sisa sedikit nih. Jadi langsung aja beli tiketnya di tiket.com ya Pak ya? Ya karena ini pagelaran yang spektakuler dan kolosal. Jadi buruan aja beli tiketnya. Terakhir Pak Aming sebelum kita tutup, apa harapannya untuk pagelaran Sabang Merauke khususnya dan mungkin untuk Indonesia karena kita juga akan memperingati kemerdekaan yang ke-79. Ya. Kami berharap ya bahwa pagelaran ini menginspirasi kita semua, masyarakat Indonesia, generasi muda, para seniman yang terlibat, bahwa Indonesia ini luar biasa sekali. Indonesia itu indah sekali, sangat beragam, ya. Bahwa negara kita adalah negara yang besar, gitu. Jadi kita merayakan kemerdekaan Indonesia nanti tanggal 17 Agustus, ya, dengan sekalian melihat betapa indahnya Indonesia melalui pagelaran seni budaya. Oke. Mas Rusmidi, boleh tambahannya? Apa harapannya? Harapan saya yang pertama tentu dari kami sendiri tentu harapan saya adalah kami sebagai seniman kemudian selalu mendapatkan ruang-ruang yang seperti ini dalam mengekspresikan pikiran dan gagasan. Dan kepada penonton tentunya kami berharap bahwa penonton yang datang nanti bisa merasakan betapa bangganya menjadi Indonesia dan kemudian pertunjukan kami dapat menghasilkan kesan yang mendalam bagi penonton nantinya. Baik. Kita harapkan masyarakat juga puas dan bangga haru menonton pagelaran Sabang Merauke seperti saya tahun lalu dan saya juga menanti bagaimana nanti pagelaran Sabang Merauke tahun ini. Terima kasih Pak Aming, Mbak Dian, Mas Rusmidi dan Mas Sandi atas waktunya. Kita harapkan juga sukses pagelarannya berjalan lancar. Amin. Terima kasih. Dan pemirsa jangan lupa beli tiketnya, saksikan pagelaran Sabang Merauke 17-18 Agustus nanti di G-Expo Theater Kemayoran Jakarta. Demikian Selamat Pagi Indonesia kali ini. Saya Gadis Bianca mewakili kerabat kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.